Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Mairan Putra, notar 2201222, kelas TD 23. Izin untuk melakukan tutorial digitasi peta. Yang pertama, kita lihat di katalog dulu. Kita lihat di folder yang sudah kita koneksikan atau connect to folder. Lalu kita tarik bahannya. Setelah itu, di sini kita akan membutuhkan tools editor dan juga snapping. Apabila belum ada, kita bisa klik kanan di ruang kosong, lalu centang bagian editor dan juga snapping. Setelah itu kita atur di bagian mana snapping dan editor itu mau diletakkan. Baik, kemudian kita lihat di sini. Di sini kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu untuk point of interest, ada bangunan, gedung pemerintahan, hingga sekolah. Lalu dalam bentuk garis berupa sungai, batas, dan juga jalan, dan juga dalam bentuk poligon berupa air, ada permukiman, gedung, hingga tanah ladang. Kemudian kita membuat shapefile, klik katalog, klik kita di bagian untuk foldernya saya namanya praktik artis. Mencari klik kanan, new, shapefile. Lalu yang pertama kita ketik POI atau point of interest. Berupa poin kita buat WGS 1984 di sini. Apabila belum ada di favorit, kita klik sini, Word, kita cari WGS 1984. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi save file. Lalu kita ketik sungai, kita polyline WGS 84. Oke. Kita buat lagi new save file. Lalu kita buat di sini jalan polyline WGS 84. Oke. Kita buat lagi save file. Untuk garis batas. Garis batas ini nanti berupa batas kabupaten, kecamatan, kelurahan. Kita namai garis batas berupa polyline WGS 84. Setelah itu kita buat lagi satu lagi untuk tata guna lahan. Kita di sini buat poligon WGS 1984. Baik. Di sini sudah ada POI, point of interest, garis batas, jalan, sungai, dan juga tata guna lahan. Untuk selanjutnya, kita agar nantinya dapat dengan mudah mengetahui apa yang sudah kita tuliskan atau kita digitasikan, kita pada point of interest, kita klik kanan, open attribute table, lalu kita tambahkan add file, kita tambahkan berupa keterangan di sini agar mempermudah kita. Teks, oke. Sini semuanya kita ubah ya. Di sini point of interest, lalu garis batas,
jalan. Kapal. Baik, setelah itu ditambahkan, lalu kita bisa mulai dengan klik editor, lalu start editing. Nah, di sini ada create feature. Nah, di dalam create feature ini kita organize template. Klik organize template. Agar mempermudah kita geser media dulu. Baik, untuk garis batas ini ada 3, yaitu batas kabupaten kota, batas kecamatan, batas kelurahan atau desa. Kita buat dulu 3 dengan cara kita new template garis batas. Ada 3, maka kita buat 3 kita ketik garis batas kabupaten atau kota. Nah, di sini kita bisa langsung juga mengetikkan. Selanjutnya untuk jalan di sini ada jalan lain, jalan lokal, tol, dan juga jalan kolektor. Di sini ada 4. Kita hanya template 4 kali untuk jalan. Jalan lain. Jalan lokal. Jalan tol nasional. Lalu jalan kolektor. Setelah itu kita pindah ke bagian point of interest. Point of interest di sini ada bangunan hingga ke sekolah. Template point of interest. Kita klik beberapa. Kita mulai dulu. Yang pertama ada bangunan.
pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten kota, pemerintahan kecamatan, pemerintahan kelurahan, kantor polisi, kantor telekomunikasi, kuburan, lalu kita tambah lagi dan kita menggunakan pasar, pom bensin, rumah ibadat, rumah sakit, sekolah. Sungai cuma ada satu, lalu kita ke tata guna lahannya. Untuk tata guna lahannya ada 11 ya. 11 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, yang pertama kita ketik air, kedua area pemukiman, kita tulis ini, kita lakukan ini hingga ke
Semuanya selesai hingga ke Tanah Ladang. Perkebunan, sawah, sawah irigasi, sawah tak ada hujan, semak belukar, lalu Tanah Ladang, baik, untuk bagian ini kita sudah selesai. Di tata guna lahan sudah, sungai sudah, POI sudah, jalan sudah, garis batas sudah. Ketika untuk mengubahnya ini nanti bisa diubah lewat di bagian layar ini. Untuk selanjutnya kita mulai pendigitasiannya, start editing, lalu kita di create feature. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana melakukan digitasi. Yang pertama kita mulai dari POI atau point of view berupa bangunan. Kita klik bangunan di sini. Nah, kita lihat legenda. Legenda di sini bangunan dilambangkan dengan kotak warna hitam. Lalu kita klik saja kotak-kotak yang warna hitam. Seperti contoh, kita klik di sini. Nah, lakukan ini hingga semuanya selesai. Lalu akan dicontohkan lagi untuk gedung pemerintahan. Setelah bangunan sudah selesai, lalu kita ke gedung pemerintahan desa. Di sini dilambangkan dengan segi 5 warna hijau. Nah, kita ada di sini. Warna hijau. Terus selanjutnya, misalkan lagi untuk rumah ibadat. Rumah ibadat ini lingkaran warna hijau dan hitam. Setengah hijau, setengah hitam. Kita klik rumah ibadat. Lalu kita pilih yang melambangkan rumah ibadat. Sebagai contoh, nah, lakukan hal tersebut hingga semua point of view selesai. Untuk selanjutnya, kita beralih ke jalan. Di bagian jalan, di sini ada jalan tol, jalan lokal, jalan lain, jalan kolektor. Di sini untuk membedakan antara jalan tol, jalan lokal, dan jalan lain hanya pada ketebalannya saja. Jadi contoh kita untuk di jalan tol dulu. Kita akan melakukan pendigitasian peta untuk jalan tol. Ini jalan tol.
Kita menggunakan line, kita klik. Kita lakukan ini hingga selesai. Sudah selesai, kita klik 2 kali untuk mengakhirinya. Nah, terus selanjutnya ada jalan lokal. Kita ambil contoh di sini. Ini ada jalan lokal. Kita klik dulu jalan lokal. Nah, karena di sini kita sudah mengaktifkan snapping, snapping di sini sudah aktif, ini use snapping, maka di sini kita akan langsung bisa untuk menyambungkan jalannya. Di contoh seperti ini. Nah, ini jalan kita bisa langsung menghubungkan. Kita mulai di sini. Kita klik 2 kali di sini. Terus selanjutnya ini karena jalannya sudah mulai mengecil masih warna merah. Di sini merupakan jalan lain. Lain kita langsung sambungkan saja. Nah, di sini kita sudah selesai untuk menggambar jalan lain, jalan lokal, jalan tol nasional. Lakukan hal tersebut untuk jalan-jalan lainnya sesuai dengan tipe jalannya, mau itu jalan kolektor, jalan lain, jalan lokal, ataupun di jalan tol. Selanjutnya akan mencontohkan di bagian tata guna lahan. Contoh yang pertama kita blok dulu semuanya dengan tata guna lahannya. Karena ada dua metode. Yang pertama dengan melakukan blok semuanya,
baru yang kecil-kecilnya dalam, atau langsung yang kecil-kecilnya yang di dalam. Seperti contoh, di sini sudah saya buat full. Full ini berarti untuk keseluruhannya. Kita mulai dari sini. Ini untuk kita karena di sini kita tutup areanya dengan tata guna layar yang full ini agar kita terlihat untuk yang di belakangnya agar mudah menggambarnya, kita ubah dulu warna di bagian sini dengan cara tata guna lahan, kategori, di sini klik keterangan, add all value, lalu di sini kita klik 2 kali, pilih hello, oke, apply, oke. Untuk selanjutnya kita seperti contoh di sini kita lihat legendanya dulu. Nah, di warna biru ini adalah air. Kita di contoh ini kita klik di air. Kita lakukan digitasi. Sekejap. Sini untuk air. Lalu kita contohkan lagi seperti di sini, kita lihat di legenda. Untuk yang warna merah muda ini dia area pemukiman. Klik area pemukiman, polygon. Contohkan lagi di sini. Di sini ada tanah ladang.
Ini tanah ladang. Di sini kita gunakan di sini. Ini sketch. Baik, di sini tinggal melanjutkan saja apa yang ada di POI, apa yang ada di garis batas, jalan, POI atau point of view, sungai, tata guna lahan. Nah, ketika semuanya sudah selesai, maka proses digitasi juga akan selesai. Baik, ini merupakan peta yang telah selesai didigitasi. Sekian dari saya, terima kasih.